Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penugasan minggu ke-10 AKM 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiana Kusmawati dengan NPM akhir 002. Nah, jadi di poin pertama ini saya akan membahas mengenai akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang atau yang bisa sering disebut dengan WAAE. Nah, jadi tujuan dari perhitungan ini adalah untuk menentukan seberapa besar biaya konstruksi yang secara rata-rata mengendap terpakai selama tahun 2023. Ya, jadi kita tidak bisa begitu saja menjumlahkan seluruh pengeluaran karena setiap pembayaran itu dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Nah, mari kita lihat pada tabel perhitungannya. Pada pengeluaran 1 Januari 2023, karena itu kan ada 210 juta. Nah, karena dilakukan di bulan Januari, maka dana ini terpakai selama 12 bulan penuh hingga akhir tahun. Jadi kita kalikan 210 juta dengan 12, kemudian dibagi dengan 12, maka hasilnya adalah 210 juta. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2023, karena dilakukan di bulan Maret, maka dana ini terpakai selama 10 bulan hingga akhir tahun. Jadi kita kalikan saja 300 juta dengan 10, kemudian kita bagi dengan 12, maka didapati hasil 250 juta. Kemudian untuk pengeluaran pada 1 Mei 2023 itu sebesar 540 juta. Kemudian kita kalikan saja dengan 8 karena dipakai selama 8 bulan. Lalu kita bagikan dengan 12. Kemudian kita memperoleh hasil 360 juta. Nah, pada akhir tahun itu ada pengeluaran 450 juta. Kemudian itu kan karena dia sudah di akhir periode. Jadi kapitalisasinya itu ada 450 juta, kita kalikan dengan 0, kemudian kita bagi dengan 12, maka hasilnya sama saja tetap 0. Jadi jika kita total semuanya, maka akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya atau WAE-nya untuk proyek Tinitan di tahun 2023 ini adalah 820 juta. Nah, angka 820 juta ini nantinya akan kita gunakan sebagai dasar menghitung berapa bunga yang boleh kita tambahkan ke nilai bangunan. Nah, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu kemudian di sini saya akan menjawab untuk soal yang 1B, yaitu berapa bunga yang dapat dihindari oleh perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM akhir 306. Nah, di sini yang pertama harus kita lakukan adalah mencari capitalization rate-nya itu berapa. Nah, perusahaan itu kan memiliki hutang yaitu sebesar 550.000 dengan bunga 10%, maka bunganya adalah 55.000. Dan hutang yang kedua ada 600.000 dikali 12% yaitu suku bunganya dengan bunga total yaitu 720.000, sehingga total bunganya yaitu 127.000 dan total hutangnya ada 1.150.000. Maka ketemu presentasi hutang rata-ratanya yaitu 11,04%. Nah, untuk mencari bunga yang dapat dihindari, pertama itu di sini ada total pengeluarannya yaitu jumlahnya 820.000. Lalu ada pinjaman khusus yaitu 750.000 dengan bunga 15%. Nah, kelebihan WWE-nya yaitu 70.000 dari 820.000 dikurangi pinjaman khusus 750.000. Maka di sini bunga pinjaman khususnya yaitu sebesar 15% dari 750.000 adalah 112.500. Dan bunga dari kelebihan WWE-nya yaitu 70.000 tadi dengan bunga capitalization rate-nya yaitu sebesar 11,04%. Maka 70.000 dikali 11,04% yaitu 7.728.000. Maka dapat dijumlah bunga yang dapat dihindari oleh perusahaan adalah 112.500 ditambah 7.728, maka ketemu bunga yang dapat dihindari yaitu sebesar 120.228. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian 1C untuk mencari total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya atau bisa disebut actual interest.
Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM terakhir 017. Jadi, diketahui soal utang Tiny Ten yang secara spesifik berhubung dengan konstruksi, itu ada bunga 15%, wesel bayar 3 tahun untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, tanggal 31 Desember 2022, dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, itu sebesar 750 juta. Jadi, di sini kita masukkan untuk construction note-nya, yaitu sebesar 750 juta, dengan bunganya 15%. Setelah itu, ada utang lainnya. Yang pertama itu ada bunga sebesar 10% dengan wesel bayarnya 5 tahun. Terus bunganya dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember, yaitu sebesar 550 juta. Lalu selanjutnya itu juga ada bunga sebesar 12% obligasi 10 tahun yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember sebesar 600 juta. Jadi ini tinggal dimasukkan aja teman-teman dari nominalnya tadi. Untuk construction note-nya itu sebesar 750 juta. Lalu ada bunga yang sebesar 10%, itu nominalnya 550 juta. Lalu ada juga yang untuk 10 tahun, obligasi 10 tahun, itu bunganya sebesar 12%. Setelah itu, cara kita untuk mengetahui bunga sesungguhnya itu tinggal kita kalikan. Seperti construction note-nya, itu berarti 750 juta dikalikan dengan 15%. Itu menghasilkan 112 juta 500 ribu. Seperti itu juga untuk bunga 12% dan juga 10-nya. Jadi yang 5-year note-nya itu 550 juta dikalikan dengan 10%, yang menghasilkan 55 juta. Lalu yang 10 years note itu 600 juta dikalikan dengan 12%, yaitu 72 juta. Setelah itu, setelah kita menjumlahkan dari bunga tersebut, itu kita jumlahkan 112.500 ditambah 55 juta, lalu ditambahkan juga dengan 72 juta, yaitu menghasilkan 239.500.000. Jadi, untuk total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya atau aktual interest-nya itu sebesar 239.500.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, pada bagian ini kami membuat soal mengenai acquisition of property, plant, and equipment, yaitu bagaimana perusahaan memperoleh aset tetap dan menentukan biaya perolehannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Azulfa Izanaila Zaro dengan NPM akhir 217. Nah, dalam soal ini PT Sinar Digital membeli sebuah mesin percetakan modern pada tanggal 1 Juli 2025 dengan harga 450 juta rupiah. Nah, dalam perolehan aset tetap, biaya yang dicatat tidak hanya harga beli, tetapi juga semua biaya yang diperlukan agar aset siap digunakan. Oleh karena itu, terdapat biaya tambahan seperti biaya pengiriman sebesar 8 juta rupiah, biaya instalasi dan pemasangan 12 juta rupiah, biaya uji coba mesin 6 juta rupiah, serta biaya pelatihan operator sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, perusahaan juga memperoleh diskon sebesar 5% dari harga mesin, sehingga akan mengurangi harga perolehan. Pembayaran dilakukan dengan membayar 40% secara tunai dan sisanya menggunakan wesel tanpa bunga dengan jangka waktu 10 bulan. Berdasarkan soal tersebut, perintah yang harus dikerjakan adalah yang pertama, menghitung total harga perolehan mesin yang harus dikapitalisasi, dan yang kedua, membuat jurnal untuk mencatat perolehan mesin pada 1 Juli 2025, dan yang terakhir, menghitung jumlah angsuran per bulan dari wesel tanpa bunga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Justisia dengan NPM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah dibuat oleh rekan saya. Jadi jawaban untuk soal nomor 1, di sini kita diketahui ada uang muka sebesar 450 juta
dari pembelian mesin. Namun ada diskon 5% dari pembelian tersebut, maka kita harus mengurangi diskon uang muka tersebut dengan diskon 5%. Untuk mencari diskonnya terlebih dahulu, kita mengalihkan 450 juta dengan total diskonnya yaitu 5%. Maka didapatkan 22,5 juta, sehingga 22,5 juta itu akan mengurangi nilai uang mukanya 450 juta, sehingga uang muka bersihnya itu adalah 427.500.000. Nah, selanjutnya dari 427.500.000 itu kita tambahkan dengan biaya tambahan seperti biaya pengiriman, biaya instalasi, dan juga biaya uji coba mesin. Jika di total biaya tambahannya adalah 26 juta. Maka 26 juta ini akan menambah nilai dari uang muka, maka diperoleh biaya perolehan mesinnya adalah 453.500.000. Nah, selanjutnya adalah penjurnalannya. Jadi penjurnalannya adalah mesin dan beban pelatihan pada sisi debit, pada kas dan wesel bayar. Untuk nominalnya mesin senilai dengan biaya perolehan yaitu 453.500.000. Untuk beban pelatihan sesuai dengan tertera yaitu 5 juta. Lalu untuk kas ini adalah 202 juta. Ini didapat dari 453 dikali dengan 40%, lalu ditambah sebelumnya 427.500.000 dikali dengan 40%, lalu ditambah dengan biaya tambahan, didapatkan 202 juta. Nah, lalu wesel bayar ini adalah 256.500.000. Ini didapat dari nilai uang muka yang bersih tadi yaitu 427.500.000 dikalikan dengan 60%. Nah, selanjutnya mencari jumlah angsuran per bulannya dari wesel yang tanpa bunga ini. Jadi sudah diketahui sebelumnya bahwa total wesel atau wesel bayarnya adalah 256.500.000. Nah, karena jangka waktunya di sini adalah 10 bulan, maka tinggal langsung dibagi saja 256.500.000 ini dibagi dengan jangka waktunya yaitu 10 bulan. Maka jumlah angsuran per bulan yang harus dibayar adalah Rp25.650.000. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182. Di sini saya diminta untuk menyusun soal bagian 2B mengenai disposition of property, plant and equipment, yang mana aset dijual sesuai dengan nilai buku, di atas nilai buku, dan di bawah nilai buku. Untuk soal ini masih berhubungan dengan soal bagian 2A, yaitu PT Sinar Digital menggunakan mesin percetakan modern tersebut selama beberapa tahun. Nah, mesin ini diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa atau residu sebesar Rp25 juta. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 1 Juli 2028, setelah penggunaan tepat selama 3 tahun, PT Sinar Digital memutuskan untuk menjual mesin tersebut. Pada soal ini, kita diminta untuk yang pertama, menghitung akumulasi penyusutan dan nilai buku atau book value mesin pada tanggal 1 Juli 2028. Untuk soal yang kedua, membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pelepasan aset tersebut jika mesin dijual dengan 3 skenario sebagai berikut. Yang pertama, mesin dijual secara tunai dengan harga yang sama dengan nilai bukunya. Yang kedua, mesin dijual secara tunai seharga Rp230 juta. Yang ketiga, mesin dijual secara tunai seharga Rp180 juta. Untuk soal ini akan dijawab oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Saya akan menjawab soal bagian B yang membahas penyusutan dan pelepasan mesin percetakan. Yang pertama, untuk menghitung penyusutan, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Dengan metode ini, beban penyusutan setiap tahun nilainya sama. Perhitungannya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, lalu dibagi dengan masa manfaat. Dari perhitungan tersebut, diperoleh beban penyusutan sebesar 85.700 per tahun. Karena mesin telah digunakan selama 3 tahun, maka akumulasi penyusutannya adalah 257.100. Untuk selanjutnya menghitung nilai buku. Kita mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan, sehingga diperoleh nilai buku mesin per 1 Juli 2028 sebesar 196.400.
Kemudian perusahaan menjual mesin tersebut dengan 3 kemungkinan kondisi. Pada kondisi pertama, ketika mesin dijual sebesar nilai bukunya yaitu 196.400, maka tidak terjadi laba atau rugi. Jurnal yang dibuat adalah cash 196.400, akumulasi depreciation 25700, dan kredit mesin sebesar 453.500. Pada kondisi kedua, ketika mesin dijual seharga 230, maka perusahaan memperoleh laba sebesar 33.600. Jurnal yang dibuat adalah debit cash sebesar 230, akumulasi depreciation 25700, kredit mesin sebesar 453.500, dan gain on sale of mesin sebesar 33.600. Pada kondisi ketiga, ketika mesin dijual seharga 180, maka perusahaan mengalami rugi sebesar 16.400. Jurnal yang dibuat adalah debit cash sebesar 180, akumulasi depresiasi sebesar 25700, loss on sale of mesin sebesar 16.400, dan kredit mesin sebesar 453.500. Terima kasih.